Amerika Serikat menunjukkan diri sebagai negara industri yang kuat sejak Jepang menyerang Pearl Harbor pada 7 Desember 1941. Nyaris semua industri berat di Amerika Serikat diubah dari industri komersial menjadi industri militer yang memproduksi kapal perang, kapal terbang, munisi, tank, kendaraan angkut lapis baja, peralatan elektronika, dan lain sebagainya. Sementara Jepang setelah 1942 kesulitan untuk memobilisasi semua industri berat yang dipunyai untuk terus menghasilkan beragam peralatan perang sebab kapasitas produksi mereka tidak seperti Estados Unidos. Jumlah mesin perang yang dibikin oleh Jepang sejak 1942 tidak dapat menggantikan besaran mesin pembunuh yang sudah dihancurkan oleh Paman Sam dan sekutunya. Keperkasaan industri peralatan perang Amerika Serikat kembali ditunjukkan saat Vladimir Vladimirovich Putin ingin menjarah, menguasai dan menghapus tanah air Vitali Klitschko dari peta geopolitik sejagat. Di masa genocide Joe menjadi penghuni Gedung Putih, pabrik munisi milik US Army yang dioperasikan oleh pihak partikelir mampu meningkatkan kapasitas produksi sebesar 500% demi mengisi ulang stok munisi kaliber 155 mm yang sudah diterbangkan ke Ukraina. Ketika Vladimir Vladimirovich belum menginvasi negeri Zelensky, tingkat produksi munisi kaliber 155 mm Amerika Serikat ialah 14.000 butir per bulan, sedangkan tingkat konsumsi harian munisi kaliber 155 mm Ukraina pada 2023 adalah 6.000 butir per hari. Pada Agustus 2024, Amerika Serikat berhasil meningkatkan kapasitas produksi munisi 155 mm menjadi 35.000 butir per bulan. Kondisi demikian memperlihatkan bahwa munisi adalah salah satu hal kritis dalam kesiapan perang suatu angkatan bersenjata. Terlepas dari berapa puluh atau berapa ratus atau berapa ribu kapal perang, jet tempur, pesawat angkut, helikopter, tank, howitzer berbagai kaliber, dan MLRS, semua mesin pembunuh itu tidak akan berdaya saat tidak didukung dengan jumlah munisi yang memadai. Tidak ajaib jika sejak dahulu kala muncul adagium bahwa logistik tidak akan memenangkan perang, namun perang tidak dapat dimenangkan tanpa logistik. Cakupan logistik cukup luas, satu di antaranya adalah munisi. Bila ingin menilai tentang kesiapan perang suatu angkatan bersenjata, salah satu parameter yang dipakai ialah kesiapan munisi. Yang termasuk spektrum munisi ialah munisi berbagai kaliber, roket tanpa kendali, roket kendali, bom bodoh dan bom pintar, torpedo dan peluru berpandu. Parameter lainnya adalah kesiapan platform seperti kapal perang, pesawat tempur, helikopter, tank, dan lain-lain. Tentu saja parameter demikian tidak dicakup oleh GFV yang menjadi acuan resmi pemerintah Indonesia. Tidak mudah menilai kesiapan munisi suatu negara. Meskipun hal demikian dapat ditengok dari kapasitas produksi pabrik munisi negeri itu, pesanan munisi negara tersebut, dan konsumsi munisi tahunan. Sedangkan bagi negeri-negeri yang masih tergantung pada munisi yang didatangkan dari negeri lain, jumlah importasi munisi secara umum bisa didapatkan dari data terbuka. Boleh jadi data tersebut tidak sepenuhnya akurat, akan tetapi setidaknya mendekati jumlah pesanan yang sebenarnya. Tidak aneh bila kesiapan munisi termasuk hal yang dirahasiakan oleh banyak militer di dunia. Bagi Indonesia, sebagian kebutuhan munisi kaliber kecil telah dapat dipenuhi oleh pabrik munisi tempatan yang memakai skema rupiah murni dan pinjaman dalam negeri atau PDN, namun sisanya masih harus mengandalkan pada pasokan pabrik munisi internasional. Ketergantungan pada munisi kaliber kecil impor
masih merupakan tantangan bagi pembuat munisi tipe tersebut di Indonesia. Selain cabaran untuk memenuhi kebutuhan selongsong yang dihasilkan oleh pabrikan dalam negeri, kebutuhan munisi kaliber kecil per tahun menurut Menteri Pertahanan kurun masa 2019-2024 ialah 5 miliar butir per tahun, sedangkan BUMN yang memproduksi tipe Mesiu itu hanya mampu menghasilkan 400 juta butir saja per 12 bulan. Terkait dengan munisi kaliber kecil produksi domestik, isu quality control terkadang masih menjadi tantangan tersendiri. Adapun munisi seperti bom, torpedo, dan rudal, Jakarta mengandalkan impor guna memenuhi kebutuhan domestik bagi ketiga cabang militer Indonesia. Merupakan suatu fakta bahwa terdapat produsen bom lokal asal Indonesia dengan jenis produksi yaitu bom bodoh alias bom jatuh bebas. Meskipun kualitas produk bom tempatan tersebut perlu ditingkatkan agar memiliki kinerja yang dapat bersaing dengan bom bodoh karya anak bangsa lain. Adapun untuk munisi kaliber besar dan proyektil berpandu, industri pertahanan domestik belum mampu memproduksi kedua tipe munisi, sehingga Indonesia harus mendatangkan dari negara-negara lain lewat skema pembiayaan PLN. Terdapat firma pertahanan lokal yang sudah mampu memproduksi munisi kaliber besar seperti kaliber 60 mm, kaliber 81 mm, dan 105 mm. Dua kaliber pertama yang disebutkan diperuntukkan bagi mortir, sedangkan kaliber 105 mm disediakan bagi howitzer. Namun sekali lagi, belum semua kebutuhan ketiga tipe munisi kaliber besar dapat disuplai oleh syarikat pertahanan tempatan, sehingga impor masih harus dilakukan. Sehingga munisi kaliber besar tertentu seperti 40 mm, 57 mm, 76 mm, 100 mm, dan 155 mm, ditambah pula dengan 105 mm masih bertumpu pada pasokan dari negeri-negeri asing. Kesiapan munisi kaliber besar seperti bom jatuh bebas, bom pintar, torpedo, dan rudal ditentukan oleh beberapa hal. Pertama, jumlah keempat jenis munisi tersebut dihadapkan dengan kebutuhan operasional. Kedua, isi tas pemerintah Indonesia untuk mendanai impor keempat jenis munisi itu. Isi tas tersebut dapat berupa rupiah murni, PDN, maupun PLN. PDN bagi pengadaan munisi dibelanjakan pada pabrik munisi lokal dan bukan pada pabrik mesiu asing. Salah satu hal yang patut dicermati ialah akuisisi munisi kaliber 57 mm, 76 mm, 105 mm, 155 mm beserta bom jatuh bebas, bom cerdas, dan peluru berpandu. Kaliber 57 mm dibutuhkan oleh meriam buatan Bofors. Adapun kaliber 76 diperlukan oleh meriam Otto Melara. Sedangkan howitzer keluaran Nexter dan Hyundai membutuhkan suplai mesiu kaliber 105 mm dan 155 mm. Bom bodoh dan bom cerdas dioperasikan oleh Tentara Langit Indonesia untuk jet tempur, sementara rudal ialah kebutuhan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Bahwa 20 tahun ke depan invasi dari negara lain ke negara kita dapat dikatakan tidak ada dalam waktu kurun 20 tahun. Jika Jakarta percaya bahwa perang dapat terjadi kapan saja, kesiapan munisi ialah hal kritis sekaligus strategis. Bila Indonesia percaya bahwa tidak akan ada perang hingga 20 tahun ke depan, kesiapan mesiu tidak penting untuk diperhatikan. Suatu hal yang pasti, dalam memesan mesiu kepada pabrikan dalam negeri maupun luar negeri, memerlukan lead time. Sementara karakter Indonesia adalah pesanan harus diserahkan dalam 2 minggu, sehingga kalau terjadi perang, Jakarta bisa mendapatkan munisi dari pembuat manapun di muka bumi
dalam 2 pekan saja. Penting untuk dipahami bahwa perang tidak harus berlangsung lama seperti Perang Korea, Perang Teluk antara Saddam Hussein versus George H.W. Bush, dan genosida Israel di jalur Gaza. Perang masa kini dapat berlangsung hanya dalam hitungan jam atau hari saja sebelum gencatan senjata berlangsung. Pertanyaannya ialah apakah Indonesia siap untuk berperang dalam jangka hitungan hari dan bukan bulan? Perang yang dimaksud adalah perang konvensional dan bukan perang melawan gerombolan yang memegang turunan AK-47 dan varian FNJ. Di antara parameter kesiapan jumlah munisi untuk mendukung platform yang akan menggotong dan meluncurkan misiu tersebut kepada lawan. Sebagai ilustrasi, apakah rudal Exocet yang tersedia di arsenal cukup untuk mengisi kebutuhan 9 korvet dan fregat yang mengadopsi proyektil berpandu produksi MBDA? Apakah Indonesia memiliki simpanan torpedo yang cukup guna mempersenjatai kapal kombatan permukaan dan kapal selam? Apakah kuantitas munisi untuk 2 tipe kaliber meriam kapal perang cukup tersedia, termasuk bagi isi ulang? Sebagai operator rudal AIM-9, AIM-120 dan AGM-65, apakah jumlah stok ketiganya mampu mempersenjatai 33 F-16 termasuk bekal ulang? Apakah kuantitas bom bodoh MK-82 di depo senjata dan munisi dapat memenuhi kebutuhan operasional penempur seperti F-16 dan Hawk 100-200? Begitu pula dengan transformasi bom bodoh menjadi bom pintar, di mana diperlukan simpanan bom bodoh yang banyak agar senjata perusak tersebut dapat dipakai sebagai bom jatuh bebas maupun naik kelas menjadi bom pintar. Apakah kit bom pintar cukup untuk melengkapi bom jatuh bebas MK-82 menjadi bom pintar GBU-54 LGDAM? Selama ini Jakarta lebih memprioritaskan pembelian platform mesin perang daripada pengadaan beragam munisi. Hal itu tergambar dari program yang tercantum dalam Blue Book sejak MEF pertama hingga tahap akhir. Akuisisi munisi khususnya munisi kaliber besar, bom bodoh, bom pintar, torpedo dan proyektil berpandu tidak menjadi pengutamaan. Sedangkan munisi kaliber kecil untuk senapan serbu dan senapan mesin berat biasanya bertumpu pada anggaran rupiah murni. Akan tetapi ada pula kegiatan munisi kaliber kecil yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri atau PLN pada MEF 2020-2024. Pada MEF 2020-2024 pun, Kementerian Pertahanan memprioritas pengadaan senjata berpandu yang tidak dibutuhkan daripada rudal yang diperlukan oleh kapal perang Indonesia. Alih-alih memberikan prioritas pada mengisi kebutuhan 9 kapal kombatan yang saat ini berdinas di Armada RI, Indonesia memberikan jalan pintas bagi akuisisi rudal bagi kapal perang gaib. Selain itu, pembelian sejumlah tipe proyektil berpandu yang akan mengisi pilon-pilon pesawat tempur Tentara Langit Negeri ini tidak terlaksana walaupun sempat menerima penetapan sumber pembiayaan atau PSP dari Menteri Keuangan. Begitu pula dengan rencana impor rudal pertahanan udara bagi Korps Marinir yang harus menjadi tumbal bagi program lain. Apa yang terjadi pada MEF 2020-2024 menunjukkan bahwa Indonesia tidak memberikan prioritas pada akuisisi munisi guna menjadikan kekuatan militernya siap perang kapan saja. Padahal perang zaman Kiwari bukan seperti pertandingan tinju di mana para promotor menentukan waktu dan tempat adu jotos. Pemberian prioritas kepada pengadaan platform daripada munisi merupakan budaya tidak luhur yang sepatutnya tidak dilanjutkan lagi pada pembangunan kekuatan pertahanan masa 2025-2029. Akan tetapi,
kecil kemungkinan Jakarta akan mencampakkan budaya tidak luhur tersebut dalam waktu dekat.